Halo semua, kembali lagi dengan saya Handi Eng. Kali ini kita akan membahas rumus value up dan if. Oke teman-teman, kita dapat melihat di layar kalian dan layar saya. Kalau di sini saya akan mengerjakan salah satu soal Excel menggunakan value up dan if ya teman-teman. Saya jelaskan dulu. Value up itu artinya mencari data di tabel yang vertikal ya teman-teman ya. Jadi kita mencari jawaban, mencari data secara vertikal atau menurun, itu memakai rumus value up. Kapan kita menggunakan rumus value up? Tergantung dari data yang disajikan. Jika data yang disajikan seperti ini yang menurun, kita menggunakan rumus value up. Jika data yang disajikan itu ke kanan, horizontal, itu kita menggunakan rumus value up. Oke teman-teman, di sini di lembar soal saya sudah ada tabel bantu atau tabel referensi yang di sini ya, NIP, nama dan jabatan. Ini sebenarnya harus diketik. Kalau kita mengerjakan soal ini harus diketik dulu. Yang disajikan hanyalah ini ya, ini NIP, nama dan jabatan, ini mesti diketik dulu karena saya udah langsung ketik, jadi saya tanpa kasih tahu tanpa mengetik di sini ya. Jadi ini disebut tabel referensi atau tabel bantu. Dan di sini adalah ada kolom nama, jabatan, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan dan total. Kita disuruh cari nama-nama yang berada di kolom di sini. Kolom nama, kolom jabatan, kolom gaji pokok, kita disuruh mencari. Oke. Nah, petunjuk soalnya nama dan jabatan dibaca atau dicari dari tabel referensi. Nanti dari tabel bantu yang berada di sebelah kanan soal. Oke. Yang tabel kolom nama itu menggunakan rumus value up. Oke, kita langsung aja kerjakan. Sama dengan value up. Ini huruf kecil atau huruf besar nggak masalah ya. Value up itu isi-isinya adalah ada sel kunci, tabel referensi, tabel array. Ini lookup value, ini sel kuncinya. Tabel array itu tabel referensi. Kolom keberapa? Kolom index number. Nah, itu kolom keberapa? Atau true atau false ya. True or false. Betul atau salah. Bisa jelasin aja ya. Oke, kita sama dengan value up, buka kurung, sel yang akan kita pakai adalah sel B6. Oke ya, B6 kita kunci, sel kuncinya adalah B6 NIP, titik koma, kita mencari tabel referensi. Tabel referensi yang berada di sebelah kanan kita. Oke ya, kita blok dari J6 sampai L15 ya teman-teman ya. Dari J6 sampai L15 kita kunci, kita harus mengunci ya. Tekan F4 satu kali. Ya, muncul dolar-dolarnya nih. Itu artinya sudah dikunci tabel kolom sel J6 sampai L15. Terus kita titik koma. Kita kan di sini kan mencari kolom nama. Kolom nama C6 sampai C15. Di sini tabel referensi yang berada di kolom K6 sampai K15 itu berada di kolom K, dan di tabel referensi kolom nama itu berada di urutan kedua setelah NIP. Ini NIP itu disebut kolom pertama 1, kolom nama itu kolom 2, kolom jabatan itu adalah kolom ketiga. Jadi titik koma 2 ya, 2 titik koma 0 0 itu adalah false ya. False itu kode untuk memberitahukan Excel kalau saya ingin rumus value up mengeluarkan exact match ya, exact match ya. Biasanya harus data yang sama persis
Kalau nggak sama persis itu akan keluar error ya. Kode untuk memberitahukan Excel kalau saya ingin rumus value up mengeluarkan exact match. Biasanya harus data yang sama persis, kalau nggak sama persis itu akan keluar error. Oke, false itu biasanya dalam bentuk angka 0. Oke, itu fungsinya. Kita tutup kurung, enter. Kalau kita tidak mau menggunakan true or false, itu bisa ya teman-teman ya. Nah, kita hilangkan nolnya, muncul juga Andre Hinata ya, yang nomor 1 NIP 975021121. Kita tinggal double klik sama aja, sama kan. Nah, kalau ini tidak menggunakan yang true or false. Kalau kita tambahkan titik koma 0 false nya, hasilnya juga akan sama, tidak berbeda ya. Ini fungsi dari menggunakan value up. Cara menggunakan value up mudah bukan? Oke, namanya sama persis yang ada di tabel referensi atau tabel bantu. Untuk mencari jabatan itu juga sama rumusnya ya. Value up, buka kurung NIP, kita pakai sel yang dikunci adalah sel B6 dikarenakan tabel referensi yang paling nomor 1 itu NIP juga ada. Nah, yang di sini kan sudah disediakan nih, jadi kita menggunakan tabel sel kuncinya adalah B6 ya, titik koma tabel referensi, tabel yang akan kita gunakan, tabel bantu yang akan kita gunakan. J6 sampai L15 juga sama isinya, tekan F4 dikunci yang keluar dolarnya. Nah, jabatan itu berada di urutan kolom L. Itu di tabel bantu itu adalah di urutan nomor 3. NIP nomor 1, nama itu adalah kolom 2, jabatan itu berada di kolom ketiga. Jadi kita ketikkan 3.0 ya. Kalau misalnya dia suruh cari yang di sini, kalau ada nama urutannya ada tambah satu baris lagi, satu kolom lagi, berarti 4 ya teman-teman ya. Ini cara bacanya ya, kenapa ini angkanya 3, ini kenapa angkanya 2 ya. Titik koma 0 true or false, titik enter. Sales, jabatannya sales, Andre Hirata itu jabatannya sales ya teman-teman. Sama, kita double klik di ujung sebelah kanan dan akan muncul semuanya. Supervision, terakhir TT Harun. Oke, nah kita sudah mengerjakan soal kolom nama dan jabatan menggunakan value up. Oke teman-teman, lalu yang ketiga adalah gaji pokok. Kolom gaji pokok. Ini petunjuk soalnya, gaji pokok jika jabatan sales gaji pokoknya 850.000, sebesar 850.000. Jika jabatan supervisor gaji pokoknya 1.100.000. Jadi yang dicari itu hanya dua jabatan, gaji pokoknya berapa. Gaji pokoknya kita harus munculkan jika sales itu gaji pokoknya 850.000, jika supervisor gaji pokoknya 1.100.000. Jangan lihat besar kecilnya angka tersebut ya. Tapi yang di sini adalah kita melihat cara bagaimana menggunakan rumus if ya. Jika kalau di soal ada mengeluarkan kata jika, berarti itu menggunakan rumus if ya. Gaji pokok sama dengan if, buka kurung, jabatan. Jika jabatan sales gaji pokoknya 850.000. Jabatan berarti D6, di sel D6. Oke. Sel D6 sama dengan sales, buka kurung, sama dengan titik tanda petik sales, tanda petik lagi, titik koma, sebesar gaji pokoknya 850.000. Oke. Selebihnya kita tinggal ketikkan 1.100.000
Kita nggak perlu susah-susah mengulang rumus if lagi. Kenapa? Karena yang diminta itu hanya dua jabatan, dua permintaan, ya, jabatan sales dan jabatan supervisor. Jika nanti di soal mengeluarkan 3 permintaan, jabatan sales, supervisor, dan manager, maka yang kedua itu harus menggunakan rumus if supervisor. Lalu selebihnya manager itu tinggal tulis gaji pokoknya aja. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti maksud saya. Oke, kita tinggal di double klik dan muncul yang jabatannya sales itu gaji pokoknya 850.000. Yang jabatannya supervisor itu gaji pokoknya 1.100.000. Jumlah anak, oh sini sebenarnya sudah ada isinya, ini tadi terhapus. Karena ini jumlah anak itu sebenarnya sudah ada angkanya, cuma tadi saya terhapus. Oke, kita ke kolom tunjangan, karena permintaan dari petunjuk soal itu adalah tunjangan. Tunjangan jika jumlah anak kurang lebih sama dengan 3, maka tunjangannya 15% kalikan gaji pokok. Jika jumlah anak lebih dari 3, maka tunjangannya sama dengan 25% kalikan gaji pokok. Oke ya teman-teman, kita menggunakan rumus if. Jika jumlah anak kurang sama dengan 3, berarti F6, kita menggunakan sel kuncinya F6. Ya, jumlah anak F6 kurang dari sama dengan 3 titik koma, maka tunjangan sama dengan 15% dikalikan gaji pokok dikalikan E6 titik koma lagi, langsung ke angkanya, nggak perlu pakai if lagi karena ini hanya 2 permintaan. 25% yang jumlah anak lebih dari 3, maka tunjangannya 25% dikalikan gaji pokok E6 tutup kurung 1 kali enter, maka tunjangannya itu 127.500. Oke ya. Nah, mudah bukan untuk logika case-nya? Untuk mengerjakan soal ini menggunakan if, gaji pokok dan tunjangan ini sangat sederhana, karena hanya cuma ada 2 jika, karena hanya cuma ada 2 if ya teman-teman. Total itu sama dengan gaji pokok plus tunjangan, berarti gaji pokok plus ditambahin tunjangan. Oke teman-teman, sangat mudah bukan teman-teman dalam mengerjakan soal ini. 5-10 menit kalau kalian mengerti, 5 menit 3 menit itu udah selesai ya teman-teman. Oke, sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat video yang saya buat. Silahkan di like, subscribe, and comment. Jika ada pertanyaan silahkan di komen aja di tabel yang ada di bawah ini di YouTube ya, yang disediakan. Oke, see you di video yang lain.